Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan materi tentang tadayun nadari dalam generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana akan dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, siapa saja yang termasuk tabi'in. Yang ketiga, pemikiran hukum Islam pada masa tabi'in. Yang keempat, pembatasan masa tabi'it tabi'in. Dan yang terakhir, cara penerimaan hadis dan penyampaian hadis yang akan disampaikan oleh teman-teman, yaitu yang pertama Fahrul Iqbal Al-Fariki dengan NIM 20203100071. Yang kedua saya sendiri, yaitu Ubaidah Nafisah dengan NIM 20203100072. Dilanjutkan pemateri ketiga, yaitu Umi Latifatul Akmilah dengan NIM 20203100073. Dan yang terakhir yaitu Faiza Nur Aini dengan NIM 20203100074. Kepada para pemateri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Akmilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tabi'in dan pengertian tabi'ut tabi'in. Generasi setelah sahabat disebut dengan tabi'in. Tabi'in atau tabi'in bahasa Arab yang artinya pengikut. Menurut istilah, tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Tentang hal ini, Khatib Al-Baghdadi mensyaratkan adanya persahabatan dengan sahabat, jadi bukan hanya bertemu. Kemudian pengertian tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in atau al-tabaut tabi'in bahasa Arab adalah generasi setelah tabi'in. Artinya pengikut tabi'in adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in ini adalah di antara 3 kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam. Setelah tabi'in dan sahabat, tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ubaidah Nafisah, nomor NIM 20203100072. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih yang termasuk tabi'in? Secara kebahasaan, tabi'in merupakan bentuk jamak dari tabi' yang artinya mengikuti. Orang-orang atau orang-orang Islam yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan iman. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi atau sejarawan dari Baghdad yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah, seorang muslim bisa dikatakan sebagai tabi'in jika pernah bersahabat Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar pernah berjumpa saja ya. Para ulama ahli hadis membagi generasi tabi'in berdasarkan kualitas sahabat yang pernah dijumpainya menjadi beberapa tingkatan. Ibnu Sa'ad misalnya mengelompokkan tabi'in dalam 4 tabaqat, sedangkan Al-Hakim mengelompokkannya menjadi 15 tabaqat. Terima kasih, itu materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nur Aini, NIM 20203100074. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran hukum Islam pada masa tabi'in. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Pada fase tabi'in, hukum Islam mengalami kemajuan pesat. Perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran
politik secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perluasan wilayah dan perbedaan penggunaan ra'yu. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, banyaknya mawali yang masuk Islam. Kedua, berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Dan ketiga, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat atau mushaf dan dihafal. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembatasan masa tabi'in. Dalam menentukan rentang masa tabi'in, para ulama berbeda pendapat, namun ada suatu kejelasan tentang rentang waktu tersebut dengan melihat akhir masa tabi'in. Al-Hakim menentukan masa berakhirnya masa tabi'in setelah orang yang bertemu dengan sahabat terakhir meninggal. Jadi, tabi'in terakhir adalah orang yang bertemu dengan Abu Tufail di Mekah, As-Saib di Madinah, Abu Ummah di Syam, Ubaidillah bin Auf di Kufah, dan Anas bin Malik di Basrah. Atau ada yang menyebutkan lagi Khalaf bin Khalifah yang wafat pada tahun 181 Hijriah dianggap sebagai tabi'in terakhir yang wafat. Selanjutnya yaitu cara penerimaan dan penyampaian hadis. Yang pertama yaitu penyampaian dengan bahasa lisan. Contoh kejadian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyan Tsauri. Abdullah bin Abdullah al-Aswad al-Harisi mengatakan ketika Sufyan merasa tidak aman, beliau berusaha menyelamatkan bukunya, dan ketika keadaan sudah aman, beliau memanggil saya dan Yazid al-Muqibi. Kami berdua lalu mengeluarkan kitab-kitab beliau. Yang kedua yaitu dengan cara guru membacakan kitab. Dalam membaca kitab dituntut untuk teliti dan sabar. Seorang guru punya kebiasaan membacakan hadis-hadis kepada muridnya dengan syarat mudah didengar dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan imla. Sebetulnya banyak sekali contoh yang harus dilakukan oleh para sahabat, bahkan Rasul sendiri, tentang metode imla ini. Tapi juga ada satu hal yang dilakukan pada abad 2 sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Nuaim. Ia berkata, saya melihat Sufyan datang ke tempat Umar bin Zar. Ia menanyakan sesuatu tentang As-Sauri tidak menulis. Kemudian Sufyan bangun lalu pergi kepada Asir dan saya mengikutinya. Saya lihat ia duduk kemudian mengeluarkan papan-papan dari tempat tali celananya lalu ia menulisnya. Yang keempat yaitu dengan cara pinjam-meminjam dalam rangka menyeleksi. Berkaitan dengan masalah penyebaran hadis baik dengan cara lisan, imla, dan ada satu hal penting yang harus dilakukan pada masa tabi'in, yaitu tentang pinjam-meminjam kitab dalam dan saling koreksi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.